Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme atau Ilo X3M. Dan semoga semua teman-teman di rumah siang ini selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah setia ya mengikuti ketiga channel kami, Ilo Extreme, Extreme Movie, dan Ilo Bercerita. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan pada hari ini, di hari Selasa ya ini ya, Sewu Jiwo, wah kisah yang sangat luar biasa yang saya ditulis oleh Mas Kalong ini sudah memasuki part 4. Semakin seru aja. Jadi ini genre horornya bener-bener gak ada jeda ya. Jadi horornya Sewu Jiwo ini bener-bener gak ada jeda, kayak terus aja gitu, gak ada napas sampai ya. Jadi semakin penasaran ya dengan apa sih di part keempat ini, ada apa sih misteri, apalagi yang terkuat. Nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam kisahnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, yang mungkin baru bertatap muka dengan saya ucapkan selamat datang dan diklik dulu deh tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk Ilo Extreme setiap jam 1 siang. Ya, nggak pakai berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam part 4-nya Sewu Jiwo. Mode horor on. Korban mulai berjatuhan di desa Masyadi. Dengan cepat, Yadi melangkah mendekati pintu. Belum sempat dirinya mengetuk ataupun memanggil, dari arah dalam terdengar suara langkah serta suara pintu dibuka. Seraut wajah tua milik Mbak Jalil langsung menghias di depan pintu menyambut Yadi. Namun, dari sorot mata tua Mbak Jalil, Yadi dapat menangkap satu kecemasan dan juga ketakutan yang teramat luar biasa. Sanggra Renjani, seru Mbak Jalil. Yadi sendiri sedikit bingung mendengar ucapan Mbak Jalil yang menyebutkan sebuah nama. Akhirnya Yadi pun tersadar, mengerti bila nama yang diseru dan membuat wajah Mbak Jalil memucat adalah sosok wanita berkebaya merah di belakangnya. Kau sudah mengundang bencana besar, Yadi. Akan banyak nyawa melayang jika seperti ini kejadiannya, seru Mbak Jalil. Dan kali ini suara Mbak Jalil sangat jelas terdengar di telinga Yadi, menyiratkan satu kekhawatiran dan juga ketakutan. Tapi Yadi sendiri, ia yang belum mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Mbak Jalil pun hanya terdiam. Yadi kemudian melangkah masuk setelah menangkap satu isyarat dari Mbak Jalil, mengikuti langkah lelaki tua itu untuk menuju ke sebuah kamar. Akan tetapi sesampainya Yadi di depan pintu, ia tidak langsung masuk ke dalam. Dirinya sejenak tertegun menatap dua sosok yang terbaring di atas ranjang bertutup selimut. Kamu sudah merasa menyelamatkan Gia dan istrimu. Tapi satu yang tidak kami mengerti, lagi-lagi masih dengan suara bergetar Mbak Jalil berseru sembari menunjuk salah satu di antara dua sosok yang terbaring. Gia. Aku sudah siap, Mbah. Jadi ganti kakakku Gia dan juga istriku, saut Yadi pelan. Tidak cuma nyawamu. Tidak cuma satu dua nyawa yang akan jadi gantinya. Kau juga sudah tahu kan siapa yang mengikuti, dan kau juga sudah paham ada apa di rumah Sukirman, ujar Mbak Jalil yang spontan membuat Yadi tertunduk. Pulanglah, lihat istrimu, tapi jangan kaget jika kau sudah tak bisa lagi menyentuh secara batin, sebab sejatinya istrimu itu sudah bukan istrimu. Hanya statusnya, raganya, tapi sukmanya sudah dimiliki oleh Sukirman, sambung Mbak Jalil yang kali ini langsung membuat Yadi mengangkat kepalanya dan memancarkan sorot mata penuh amarah. Apa maksudnya, Mbah? Pak Sukirman sudah berjanji akan melepaskan Warni dan juga Gia kakakku. Terus yang dimaksud Warni bukan lagi istriku. Itu bagaimana, Mbah? Saut Yadi sedikit tergagap.
Mbak Jalil sejenak terdiam, dengusan nafasnya terdengar bergemuruh. Sebentar, ia pun menatap Yadi sebelum berjalan mendekatinya. Kau sendiri sudah tahu kan, kalau Sukirman itu mati kecelakaan. Bahkan semua orang di sekitar juga tahu saat menguburkan mayatnya. Terus, yang kau temui tadi siapa? Yang kau lihat jadi pengantin Gagar Mayang waktu itu siapa? Itulah yang tidak kau ketahui, jawab Mbak Jalil sedikit memberikan penjelasan. Hal itu pun seketika menggugah pikiran Yadi, sebab ia sendiri telah beberapa kali memikirkannya tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Sukirman. Sudah, pulang. Jawabannya nanti kamu tahu sendiri. Tejo beserta istrinya itu urusanku. Pesanku hati-hati, karena Sangkra Renjani bukanlah iblis biasa. Dia adalah peliharaan paling mengerikan yang dimiliki oleh Sukirman, sambung Mbak Jalil seraya menepuk pelan pundak Yadi. Yadi pun akhirnya bergegas setelah satu anggukan kepala Mbak Jalil menjadi satu isyarat baginya. Langkahnya begitu cepat, menghampiri menuju ke halaman untuk menghampiri sang teman setia. Namun, saat dirinya baru saja menghidupkan kendaraannya, sesosok wanita berkebaya merah dengan mata yang putih rata mengejutkan dirinya. Jangan lihat matanya, jalan terus. Yadi yang saat itu sudah mulai merasa takut akhirnya melajukan kuda besinya setelah mendengar satu peringatan dan juga perintah dari Mbak Jalil yang tiba-tiba saja muncul di ambang pintu. Tanpa ragu lagi, Yadi pun lalu membawa kendaraannya lebih kencang. Selain keadaan jalan yang sudah sepi, ia juga sangat ingin segera melihat keadaan istrinya. Sesampainya Yadi di rumah dan baru saja ia menyandarkan kuda besinya di halaman, lagi-lagi ia harus terkejut manakala matanya menangkap sosok wanita berkebaya merah kini sudah berdiri di sisi kiri halaman rumahnya. Yadi yang sadar dan juga mengingat pesan dari Mbak Jalil segera berlalu menuju arah pintu, mengabaikan keberadaan sosok itu meski tak dipungkiri jika jantungnya kini berdegup lebih kencang. Dek, Dek, kamu di mana, Dek? Panggil Yadi ketika kakinya sudah mulai menjejak ke dalam rumah yang kala itu tidak terkunci. Hening, tak ada sahutan. Membuat Yadi pun sedikit cemas sambil terus memanggil dan melangkah. Dek, Dek, kembali Yadi memanggil. Kali ini suaranya sedikit tegas kala ia melihat Warni yang tengah duduk terdiam di sisi ranjang kamar. Dek, kamu gak apa-apa, Dek? Tanya Yadi sembari mendekat, akan tetapi Warni terdiam. Tak bergeming sedikit pun, meskipun Yadi tahu jika saat itu Warni menyadari kehadirannya. Dek, ini aku, Dek. Ini aku suamimu. Parau dan berat suara Yadi yang mulai merasa ada keanehan pada sosok Warni. Meskipun kini ia berada tepat di sampingnya, namun seolah Warni tak melihatnya. Ia terus saja membisu, menyorotkan pandangan matanya lurus ke depan dengan tajam. Hampir 10 menit Yadi ikut terdiam duduk di sisi Warni. Ia pun meyakini jika sesuatu telah terjadi pada istrinya, mulai dari tatapannya yang kosong hingga kulit wajahnya yang seputih kertas. Dek, kamu kenapa, Dek? Tolong jawab, Mas. Kembali Yadi memberanikan bertanya. Kali ini Yadi sedikit terlihat lega, meskipun dia tak memalingkan wajahnya, tapi dari bibir Warni keluar sebuah sahutan. Aku tidak apa-apa, Mas, jawab Warni lirih. Kamu jaga dirimu baik-baik ya. Sekarang aku harus pergi, sambung Warni dengan satu kalimat yang seketika membuat Yadi terkesiap. Maksudmu apa, Dek? Tanya Yadi yang tak mengerti maksud dari kalimat bernada pamit yang sudah diucapkan istrinya. Akan tetapi bukan ucapan yang menjadi jawaban dari Warni, melainkan satu tatapan kosong yang terpancar dari bola matanya. Yadi yang saat itu ingin kembali bertanya seketika urung melihat Warni bangkit dari duduknya, menatap sebentar sebelum kakinya berayun melangkah. Ada satu keanehan yang tertangkap mata Yadi kala ia melihat satu sorot sayu tatapan Warni, seakan terkandung satu isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan. Seketika Yadi pun ikut beranjak dari tepian ranjang, mengikuti langkah pelan Warni yang kini mulai mengarah ke ruang belakang. Sesampainya di ruang belakang, tepat
Di depan pintu kamar mandi yang tertutup, Yadi menghentikan langkahnya, mengikuti Warni yang telah berhenti terlebih dahulu. "Ada apa sebenarnya, Dek? Kamu ini kenapa? Apa yang ingin kamu tunjukkan?" Tapi tak ada sautan. Tak ada jawaban yang keluar dari bibir Warni. Ia bahkan menundukkan kepala seperti ada sesuatu yang dirasa berat olehnya. Tapi tak lama, saat Yadi ingin mendekat ke arahnya, satu gerakan tangan dan juga sebuah isyarat dari telunjuk Warni menghentikan niat Yadi. Ia pun segera berpaling, mengikuti arah jari Warni yang menunjuk pada pintu kamar mandi. Yadi terlihat bingung. Beberapa kali ia memalingkan wajah menatap bergantian antara pintu kamar mandi dan Warni yang masih menunjuk. Sampai akhirnya, Yadi pun kemudian memilih mendekat ke pintu yang kala itu masih tertutup, menuruti petunjuk Warni. Entah mengapa, perasaan Yadi saat itu diliputi rasa yang cemas. Dadanya berdebar, jantungnya berdegup tak beraturan. Seolah-olah ia merasa akan ada hal yang mengerikan di dalam kamar mandi yang berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter. Awal tangan Yadi mendorong pelan, namun ia merasa bila daun pintu kamar mandi terasa sangat berat, sehingga ia pun lalu mendorongnya lebih kuat, tapi tetap saja pintu itu tidak terbuka, seolah terkunci dari dalam. Hal itu pun seketika mengundang tanda tanya besar dalam benaknya. Mengapa pintu seolah seperti terkunci, dan ada apa di dalamnya? Tak mau berpikir lama, akhirnya Yadi memutuskan untuk mendobrak. Sekali, 2 kali, dan tepat di dobrakan yang ketiga, pintu itu terbuka gamblang. Segamblang mata Yadi yang terbelalak menyaksikan isi di dalam kamar mandi itu. Tidak mungkin. Lirih dan tertahan saat itu suara Yadi. Ia kemudian mundur, memalingkan wajah, mencari sosok Warni. Tapi tak ada siapapun, hening dan sunyi. Tak terlihat lagi sosok Warni yang tadinya ia yakin masih berdiri di belakangnya, tapi kini kosong. Dan akhirnya ia pun kembali mengarahkan pandangannya ke arah dalam kamar mandi. Detik itu juga tubuh Yadi terasa lemah tak bertulang. Ia roboh, tersimpu di ambang pintu, seolah tak percaya melihat sebujur tubuh yang sudah membiru dengan mata melotot. Ya, tubuh itu milik Warni. Sejenak Yadi terdiam dalam tangis berisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh istrinya yang membiru dan sedikit menebar bau busuk, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Duka mendalam begitu dirasakan Yadi hingga di hari ke-7 kematian Warni. Ia belum mau membuka diri untuk berbicara dengan siapapun. Dan malam itu, di hari ke-8, Yadi pun masih sama, mengurung diri di dalam kamar dengan segala kesedihan dan juga penyesalan. Ia beranggapan jika kematian tragis istrinya ini adalah kesalahannya, membuatnya selalu dan selalu menangis terisak. Selagi dirinya terisak seraya melambungkan memori ingatan tentang perjalanan hidupnya selama bersama Warni, tiba-tiba sekelebat pikiran menghampiri. Sesuatu yang menjadi titik awal dari semuanya. Yadi kemudian beranjak dari pembaringan. Perlahan ia pun menghampiri lemari kayu yang ada di sudut kamar. Kemudian ia membuka pintu lemari dan menatap penuh seksama, menyalangkan sorot tajam pada bagian tengah di mana tumpukan uang itu masih rapi dan nyata. Seketika itu juga tangan Yadi pun menarik, mengumpulkan semua tumpukan uang dan membawanya ke belakang. Kepulan asap langsung mengudara saat uang-uang yang Yadi anggap sebagai biang dari masalahnya tersulut api. Ia tak menyisakan selembar pun dari sekian banyak lembaran uang yang telah berada di dalam lemarinya selama beberapa hari. Yadi pun kemudian kembali ke dalam kamar. Setelah kobaran api padam dan hanya tinggal menyisakan abu, ia merasakan kelegaan saat berhasil menghanguskannya. Meskipun semua itu tak mampu menghapus rasa duka atas kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Namun kelegaan itu pun tak berlangsung lama. Satu suara sangat jelas terdengar di telinga Yadi saat baru selangkah kakinya menapaki lantai kamar. Suasana tak enak seketika menyelimuti diri Yadi. Ia terdiam membisu, menajamkan indera pendengarannya, memastikan tentang apa yang ia dengar.
Lagi dan lagi, suara layaknya derap langkah dari beberapa kaki seperti tengah mengitari rumah semakin jelas di telinga Yadi, membuatnya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar dan memilih menuju ke ruang depan. Hawa panas ketika menyambut tubuh Yadi saat ia sampai di ruang tamu, padahal menilik waktu dan suasana alam kala itu seharusnya hawa dinginlah yang ia rasakan. Yadi pun sempat ragu. Sejenak ia mematung dan berniat untuk kembali ke kamar, akan tetapi sebelum ia melakukan itu, satu kejadian menghentikan niatnya. Kembali dan keras, suara derap langkah yang kini seperti berada tidak jauh darinya terenyak tubuh Yadi. Kulitnya yang tipis terasa membeku menyaksikan pemandangan di halaman depan yang terlihat jelas dari kaca jendela. Suara itu, derap langkah yang membuatnya terganggu, kini terang siapa pemiliknya. Saat itu juga, Yadi pun segera ingin berlari masuk ke dalam. Ia tak kuasa menahan rasa takut melihat sumber suara dari 4 sosok hitam berambut panjang menjuntai yang tengah memikul sebuah keranda mayat dan tepat berdiri di depan pintu. Kakinya seolah terpaku, seperti ada kekuatan yang menahan untuk meninggalkan tempat itu, membuatnya hanya bisa terdiam dalam tekanan yang hebat. Sosok-sosok itu terus menatapi Yadi dengan tajam. Terkadang tangan mereka yang berbungkus kain hitam pekat bergerak serentak menghentak keranda kayu yang mereka pikul hingga menimbulkan suara berderap. Hal itu terus berulang berkali-kali, cukup lama dirasakan Yadi, membuat dirinya hanya mampu berharap kuat dalam hati tanpa bisa berbuat apa-apa. Sayang, rasa takutnya bukan terhenti atau berkurang, melainkan semakin memuncak saat tak berapa lama satu siutan angin kencang menghempas daun pintu rumahnya. Seketika semakin jelas mata Yadi melihat 4 sosok yang tengah memikul keranda mayat. Bukan saja kini wujud menakutkan mereka yang menggetarkan tubuhnya, tapi bau anyir dan bau busuk juga yang sudah menyesakan dada. Sekali dua kali tarikan nafas, Yadi masih mampu menopang tubuhnya, tapi beberapa saat kemudian ia pun akhirnya roboh tersimpu dengan lelehan air mata ketakutan. Kamu sudah tak bisa merubah keadaan yang sudah terikat dengan darahmu. Mulai saat ini kamu harus biasa kedatangan tamu para abdi ratunya penguasa alam kegelapan. Ini juga sudah menjadi bagianmu. Kau tidak bisa lari dan tidak akan pernah bisa. Meski terkejut, Yadi pun hanya bisa menggerakkan 2 bola matanya untuk melihat siapa pemilik suara berat yang baru saja terdengar di telinganya. Aku bertamu ke sini karena diutus tuanku untuk memberi kabar jika jejer payung akan dimulai, karena sigar pancer akan dilakukan saat berkumpulnya galangan limo di waktu pertengahan tahun penghabisan. Ingat-ingatlah, istrimu akan menyesal bila kau gagal karena bertingkah. Kembali suara berat yang ternyata berasal dari sosok lelaki tua berbadan tinggi kurus menggema jelas di telinga Yadi. Kemudian sosok lelaki tua berbelangkon yang pernah Yadi lihat di kediaman Sukirman berjalan mendekat, mengelus pelan kepala Yadi sembari menyunggingkan senyum yang penuh arti. Tidak sia-sia menunggu darahmu, nak. Lirih seiring dengus panjang dari mulut dan hidung lelaki tua menghembus tepat di depan wajah Yadi. Hal itu membuat dada Yadi semakin ingin membuncah, seirama isi perutnya yang kini mulai meronta menahan bau anyir dan aroma kemenyan dari tubuh lelaki tua itu. Rasa sesak dan rasa takut Yadi akhirnya sedikit melonggar, manakala sang lelaki tua beserta 4 sosok hitam beranjak meninggalkan dirinya dengan iringan gema suara gerak keranda mayat. Setelah suara itu menghilang, Yadi pun perlahan bangkit, tertatih sempoyongan menuju kamar. Meski keadaan dan juga suasana telah kembali seperti semula, namun batin Yadi masih tercekam. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari dalam rumah. Yadi tak peduli dengan waktu saat itu. Ia tak melihat jam ataupun keadaan sekitar. Dirinya hanya ingin secepatnya meninggalkan rumah yang telah berubah menjadi kengerian menakutkan baginya.
Ia terus memacu dan memacu laju kendaraannya, melintasi jalanan yang sudah lenggang, menerobos hawa dingin menusuk tulang serta kabut-kabut tipis penghalang pandangan. Sunyi ketika Yadi sampai di tujuannya, yaitu rumah Tejo. Namun Yadi tak peduli. Ia pun tetap nekat memanggil serta mengetuk pintu dengan sedikit keras. Wajah kusut serta mata merah Tejo akhirnya muncul di ambang pintu setelah beberapa saat Yadi menunggu. "Ada apa ya? Kenapa larut malam gini kamu kesini?" tanya Tejo heran. "Kang, antarkan aku ke tempat Mbak Jalil sekarang, Kang," jawab Yadi. "Memangnya ada apa?" sahut Tejo semakin heran dan bingung. "Nanti saja ceritanya, Kang. Yang penting sekarang tolong, Kang, antarkan saya ke tempat Mbak Jalil. Aku harus ketemu dengan beliau malam ini," ujar Yadi menegaskan. Walau masih jelas kilatan kantuk dari sorot mata dan wajah Tejo, tapi ia pun akhirnya mengiyakan permintaan Yadi. Segeralah ia bergegas masuk kembali ke dalam tanpa mempersilahkan Yadi untuk masuk. Tak berapa lama, Tejo pun kembali muncul, yang kali ini bersama sang istri Gia. Namun, bagi pandangan bola mata Yadi, kemunculan Tejo saat itu tak hanya bersama Gia, melainkan dengan sesosok wanita yang berkebaya merah. Yadi seketika tersulut mundur, sembari tak lepas menatap sosok wanita yang tengah menyeringai itu dan yang untuk ketiga kalinya ia lihat. "Kenapa ya? Kok kamu lihat Mbak Yumu kayak kaget?" tanya Tejo, menyadari ada hal aneh yang ditunjukkan Yadi saat ia melihat istrinya. Bukan, Kang, bukan takut sama Mbak Yu, tapi jawab Yadi tak mampu meneruskan ucapannya. Hal itu pun spontan mengundang rasa bingung bersamaan dalam diri Tejo dan Gia. Namun keduanya hanya bisa saling pandang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Sudah, Kang, ayo kita berangkat saja," ajak Yadi segera. Ia tak ingin berlama-lama dan bakal semakin menambah rasa penasaran pada diri Tejo dan juga Gia. Sebab dirinya yakin bila sampai mereka tahu akan kehadiran sosok berkebaya merah yang masih terus menatapi dirinya sambil menyeringai, tentu akan menimbulkan ketakutan. Yadi dan Tejo pun akhirnya segera berangkat. Setelah memberikan penjelasan singkat pada Gia, kali ini Yadi pun sedikit lebih kencang memacu kendaraannya. Ia ingin segera sampai di tempat Mbak Jalil yang berjarak lumayan jauh dan segera mendapat jawaban dari rasa tercekamnya. Oleh karena dirinya yakin bila kalimat-kalimat dari sosok lelaki tua Abdi Sukirman itu mengandung sebuah makna. Kendaraan Yadi terus melaju di kesunyian malam, memecah hening sepanjang jalan berkabut dan mengikuti arahan Tejo. Tibalah mereka di sebuah persimpangan. Yadi pun lalu membelokkan setir dan mulai menjejak di jalan setapak berkerikil dengan sedikit bersemak di kanan kiri. Hawa aneh tiba-tiba saja dirasakan Yadi saat melewati sebuah gapuro bertiang kayu hitam, membuatnya sebentar menepikan kendaraannya. "Kang, ini benar jalan ke tempatnya Mbak Jalil?" tanya Yadi setelah berhenti tanpa mematikan mesin motornya. "Iya benar, ini jalannya. Tinggal sedikit lagi, berapa menit lagi sampai." "Memangnya kenapa?" tanya Tejo sedikit heran. "Gak apa-apa, Kang. Ya sudah, kalau memang benar kita lanjutkan." Yadi pun akhirnya kembali menarik tuas gas setelah mendapat kepastian bahwa jalan yang dirinya tempuh kali ini memanglah jalan menuju kediaman Mbak Jalil. Meskipun dirinya tak bisa mengabaikan hawa lembab yang dirasa aneh baginya, namun ia berusaha untuk menutupinya dari Tejo. Akan tetapi baru sekitar 20-an depa ia melaju, mendadak Yadi menghentikan kendaraannya. Kali ini ia tak lagi sempat beraba-aba hingga membuat kuda besinya itu sedikit goyah, hampir terprosok jatuh. Hal itu membuat terkejut Tejo dan spontan langsung melompat. Sejenak suasana terasa hening. Yadi yang kembali duduk di atas kendaraannya menatap Tejo yang ada di sisi kanannya. Keduanya terdiam, tertegun, larut dalam keterkejutannya masing-masing. "Jangan diteruskan, Mas. Pulang, pulang." Lirih layaknya sebuah rintihan, suara membisik di telinga Yadi membuatnya berjingkat kaget. Namun ketika Yadi mengalihkan pandangan ke samping kanan dan kirinya, ia hanya menemukan Tejo yang masih diam terpaku. "Yat,
Sebaiknya kita kembali saja, seru Tejo di tengah rasa takutnya. Bukan tanpa sebab Tejo meminta Yadi untuk berbalik dan pulang. Ia juga tak menampik rasa takut luar biasa sedari dirinya dan Yadi saat hampir terjatuh dikarenakan kini di hadapan mereka hanya berjarak beberapa langkah, bukanlah sebuah jalanan yang membentang, melainkan sebuah pohon besar menjulang. Tenang Kang, tenang. Kita tetap harus melanjutkan. Aku tetap harus bertemu dengan Mbak Jalil, saut Yadi yang masih berniat meneruskan perjalanannya dan mencoba meyakinkan Tejo. Walau dalam hati Yadi ada keraguan dan juga sedikit tanda tanya tentang suara mirip Warni yang sudah membisik di telinganya. Namun demi satu tujuan terbesarnya, ia pun kembali menguatkan tekadnya. Tejo akhirnya mengikuti Yadi, tetap membonceng di belakang sambil terus memejamkan mata. Dan sekitar 10 menitan akhirnya Yadi menemukan kembali arah jalan seperti yang sudah dimaksudkan Tejo. Tak berapa lama Yadi pun mulai memasuki perkampungan kecil berbangunan rumah-rumah papan berderet di sisi jalan tanpa pencahayaan listrik. Hingga sampailah di ujung jalan kerikil dan beberapa meter memasuki jalanan tanah, Yadi menghentikan laju sepeda motornya setelah mendapat instruksi telunjuk Tejo. Kemudian keduanya segera turun serta melangkah beriringan menuju ke sebuah rumah papan yang terletak bersampingan dengan sebuah surau kecil. 2 kali mengucap salam, suara derit pintu disertai kalimat jawaban menandai kemunculan seraut wajah tua milik Mbak Jalil. Sejenak Mbak Jalil berkerut keningnya, menatap penutanya sebelum membias terkesiap. Dengan cepat, Mbak Jalil pun menyuruh Yadi dan Tejo masuk ke dalam rumahnya yang masih berlantai tanah. Matanya sekilas liar mengedar ke arah luar sebelum menutup rapat-rapat pintu berdaun papan. 4 buah kursi berkaki pendek dengan meja bulat tanpa terlambari kain tilam menjadi tempat Yadi dan Tejo melepas ketegangan dalam hela nafas lega. Dengan ditemani 3 cangkir dan sebuah ceret tembaga bercorak motif bunga berisikan air teh hangat tanpa gula, ketiganya terduduk dalam ketegangan. Ada apa lagi nak Yat? Malam seperti ini nekat ke sini. Apa tidak terasa jika kamu itu akan selalu diikuti Sanggra Renjani dan dia itu sekarang sedang berdiri di luar? Ucap Mbak Jalil membuka percakapan. Sejenak Yadi saling pandang dengan Tejo. Keduanya seolah baru mengerti dengan semua yang dialami selama dalam perjalanan. Namun bukan hal itu yang mulai diceritakan Yadi, tapi satu kejadian yang dirinya alami sendiri sewaktu di rumah. Mbak Jalil terlihat begitu serius mendengarkannya. Tiap kalimat yang diceritakan Yadi seolah tak ingin terlewat sekata pun dari semua runtutannya. Berbeda dengan Tejo yang sesekali melirik ke arah luar melalui celah papan jendela di sampingnya. Tiba di saat cerita Yadi sampai pada perkataan sosok lelaki Abdi Sulkirman yang diingat Yadi, Mbah Jalil tiba-tiba terhentak. Dadanya bergemuruh, matanya nanar berkilat serta wajah seketika memucat. Jejer payung, gumam Mbah Jalil menirukan kalimat tadi. Nah, itu yang saya ingin tahu Mbah. Jejer payung yang akan dimulai, saut Yadi setelah mendengar gumaman dari Mbak Jalil. Kau akan tahu hari esok, jawab Mbak Jalil. Tapi yang jadi pembukaan pertama itu biasanya dimulai dari orang dekat atau yang ikut berurusan. Sampai di kalimat ini, wajah Mbak Jalil seputih kapas, membuat Yadi dan Tejo yang melihat itu saling melempar pandang. Pulanglah, jaga istrimu. Pesanku, siapa saja besok yang jadi pembuka jejer payung, jangan dibalut memakai kain hitam dan jangan dibuatkan nisan dari kayu. Buatkan nisan batu dari sungai yang airnya mengalir. Secari kertas bertuliskan sebuah nama dan alamat terulur dari tangan Mbak Jalil. Sekilas Yadi membaca sebelum melipat dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Yadi dan Tejo kemudian beranjak dari rumah Mbak Jalil setelah sederet pesan menjadi satu jawaban atas apa yang Yadi alami. Meski tak semua diungkap, setidaknya ada satu titik yang Yadi ketahui. Tak lama setelah kepergian Yadi dan Tejo, Mbak Jalil yang baru saja menghenyakan kakinya ke dalam kamar tiba-tiba saja terdiam dan tertegun.
Dirinya dengan jelas mendengar suara panggilan seorang wanita dari luar rumahnya. Mbah Jalil sudah bisa memastikan jika Ratmi bakal menyambangi kediamannya. Sejenak Mbah Jalil terdiam sembari menatap ke arah pintu, dan sebelum pintu itu terbuka dengan sendirinya, tak lama, wajah Mbah Jalil tegang, terlihat memucat kala ia menatap ke halaman rumahnya disambut oleh sosok perempuan berkebaya merah dengan 4 lelaki berjubah hitam. Semilir angin dirasa panas menyapu wajah Mbah Jalil. Apalagi ketika sosok Ratmi kini mulai berjalan mendekat ke arahnya, menebarkan bau busuk bercampur amis menyengat, membuat tubuh Mbah Jalil goyah, kembali mundur masuk ke dalam. Tak lama, Mbah Jalil merasakan tubuhnya kaku. Darahnya seolah berhenti mengalir kala melihat satu sosok wanita berkebaya merah dengan berbola mata putih rata. Sosok itu terus mendekat ke arah Mbah Jalil, berdiri sembari menatap nyalang penuh amarah. "Sampean, kan sudah saya ingatkan, tidak usah ikut campur atau selembar nyawa tuamu melayang." Nyaring dan lirih suara Ratmi membisik di telinga Mbah Jalil, namun lain dirasa olehnya. Seakan Mbah Jalil merasakan seperti tertusuk benda panas yang masuk ke dalam telinganya, membuat matanya melotot, mengeluarkan cairan merah dari telinganya. Mbah Jalil pun merasakan hidungnya tiba-tiba saja panas dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar. Jangan harap kamu bisa melakukan itu, iblis murahan!" Bergetar suara Mbah Jalil memberi ancaman, membuat sosok wanita itu terkejut dan tersenyum menyungging. "Coba saja tuh Bangka, siapa yang bakalan mati malam ini?" Lagi, suara sosok wanita tua itu membisik lirih tapi kini terdengar melengking di telinga Mbah Jalil, membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya. Hal itu pun dirasakan Mbah Jalil cukup lama, sampai dirinya pun bisa menggerakkan tubuhnya ketika sosok wanita itu masuk ke dalam rumah Mbah Jalil. Tak lama, tubuh Mbah Jalil terpental keras dan kepalanya membentur dinding papan setelah sosok wanita itu mengibaskan selendang merahnya. Brak! Lagi, satu suara benturan lumayan keras diiringi lenguhan menahan rasa sakit datang dari mulut Mbah Jalil. Dirinya mencoba untuk bangkit, tiba-tiba saja terhempas lagi ke belakang menghantam dinding papan. Mbah Jalil sadar akan kekuatan yang dimilikinya tak sepadan dengan sosok yang sedang ia hadapi. Namun, demi harga dirinya, ia pun memberanikan diri untuk melawan. Berkali-kali Mbah Jalil bangkit dan mencoba mendekat, tapi kembali ia terhempas. Sampai akhirnya sebuah lengkingan tawa mengikik membuat tubuh renta berbalut kulit keriput Mbah Jalil tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Sampai sosok itu mendekat ke arah Mbah Jalil, kemudian mengibaskan sekali lagi selendangnya, membuat tubuhnya terbang dan terhempas ke tanah sebelum Mbah Jalil meregang nyawa. Dasar tua Bangka kok ngeyel. Kalau saja kau menurut, tak sia-sia nyawamu. Sentakan suara dari sosok Ratmi tak mampu lagi Mbah Jalil jawab. Hanya suara lenguhan rasa sakit mengiringi kepergiannya keluar dari rumah Mbah Jalil. Tepat suara azan subuh berkumandang, Yadi pun sampai di kediaman Tejo. Ia yang masih sedikit trauma dan menyisakan rasa takut memilih untuk tidak langsung pulang, melainkan beristirahat sejenak menunggu matahari muncul di rumah Tejo. Rasa lelah akhirnya menghantarkan Yadi pada alam ketenangan sementara. Ia pulas tertidur, melupakan sejenak beban pikiran yang tak henti dan belum berujung. Entah berapa ratus menit, berapa jam Yadi hanyut dalam pelukan alam bawah sadar. Ia tak tahu, ia tak menghitung. Namun ketika ia membuka mata, rasa lelahnya sedikit terobati. Tapi itu hanya sebentar saja, sebab tak lama ia terbangun dan berniat untuk pulang ke rumahnya. Tapi tertahan oleh suara obrolan serius antara Tejo dan istrinya. Yadi yang terlihat masih sayu dan kusut kemudian menghampiri Tejo di ruang tamu yang kala itu sedang bersama Gia. Rasa penasaran Yadi pun seketika menggeliat saat tatapan Tejo seolah memberinya sinyal kedukaan. "Ngopi dulu ya," ucap Gia seraya bangkit kala melihat Yadi mendekat. "Ya Mbak," saut Yadi mengiyakan tawaran Gia. Yadi pun langsung menyandarkan punggungnya di kursi sofa berkulit kalap setelah kepergian Gia. Suasana sejenak hening. Yadi terdiam menunggu satu kabar yang seketika membuat wajahnya mempias pucat.
Mbah Jalil meninggal ya? Pelan suara Tejo, namun bagai mengandung sekarung beras yang menghantam dada Yadi. Ia terdiam, dengus nafasnya terdengar berat, sesak, membuatnya tak mampu untuk menyahuti. Ingatan Yadi melambung kembali pada pesan-pesan dari Mbah Jalil beberapa jam yang lalu. Masih sangat jelas dalam benaknya bayangan wajah tua itu yang sudah beberapa kali berusaha untuk menolong, tapi kini sosok itu telah pergi, hilang untuk selamanya akibat kebiadaban iblis beraga manusia. Kamu minum dulu kopinya ya. Setelah itu kita berangkat melayat, ajakan Tejo seketika menyadarkan Yadi. Ia pun kemudian cepat menyambar segelas kopi hitam yang entah sejak kapan dihidangkan oleh Gia. Tak lama setelah beberapa teguk Yadi bangkit, bergegas melangkah ke belakang sekedar untuk membasuh wajah kusutnya. 10 menit kemudian Yadi dan Tejo pun akhirnya berangkat. Menyusuri jalanan ramai beberapa saat hingga tibalah di jalanan kampung yang tak beraspal. Kibaran bendera kuning yang terpasang dari sebuah simpang kecil jalan berkerikil menjadi pertanda bila mereka tak jauh lagi dari kediaman Mbah Jalil. Hawa duka langsung terasa menjalar keduanya ketika telah sampai di halaman penuh kerumunan orang-orang berpakaian khas. Setelah menyalami beberapa orang yang menyambut Yadi dan Tejo lalu melangkah menuju ke ruangan berkubeng untayan bunga. Di mana? Di tempat itu di atas sebuah dipan membujur tubuh renta Mbah Jalil yang sudah terbungkus kain putih. Wajahnya yang pasti terlihat sedikit mengguratkan ketegangan, seperti ada satu kesakitan dan juga ketakutan luar biasa di detik-detik akhir hembusan nafasnya. Melihat dan meraba hal itu, Tejo pun kemudian mencoba bertanya tentang bagaimana awal kematian Mbah Jalil pada beberapa orang termasuk kerabat dekatnya. Sebab dirinya tahu sebelumnya jika Mbah Jalil baik-baik saja. Namun dari semua orang yang Tejo tanyai, tak ada satupun yang mengetahui secara pasti iringan keranda bertutup kain hijau dengan 4 pemikul berjalan perlahan diiringi kalimat tahlil. Tak berapa lama iringan pembawa jenazah Mbah Jalil pun sampai di lokasi perumahan abadi. Tubuh renta tanpa daya dari Mbah Jalil akhirnya tertanam dalam lubang sempit yang menghimpit. Dari beberapa mereka, ada yang membawa papan penutup kayu, sempat akan menancapkan 2 buah patok kayu berukir bertuliskan pahatan sebuah nama. Akan tetapi, hal ini pun langsung tertahan oleh seruan Yadi yang tersadar akan pesan-pesan terakhir Mbah Jalil. Hal itu pun seketika menimbulkan perdebatan panjang antara Yadi yang hanya dibantu Tejo dengan beberapa kerabat Mbah Jalil serta puluhan pelayat yang masih berada di tempat itu. Mereka bersikeras bila 2 buah patok kayu yang telah tertulis nama lengkap serta tanggal lahir dan juga kematian Mbah Jalil tetap sebagai nisannya. Mereka tak memperdulikan ucapan Yadi dan Tejo yang menginginkan sebuah batu kali sebagai nisan sesuai cerita dan pesan terakhir dari Mbah Jalil. Yadi dan Tejo yang menganggap bila kematian Mbah Jalil adalah sebagai jejer payung pertama kalah jumlah. Keduanya tak mampu menahan pendapat dan juga kehendak keluarga yang bersikukuh tanpa tahu satu cerita di balik keinginan Yadi dan Tejo. Hingga akhirnya 2 buah nisan kayu terpasang tegak membujur ujung utara dan selatan di atas gundukan tanah bertabur bunga menjadi akhir dari prosesi pemakaman Mbah Jalil. Bagaimana ini, Yat? Aku takut jika ini bakal menjadi hal buruk, sebab kita sudah tidak mengindahkan pesan beliau. Pesan lirih suara Tejo saat sudah mundur dari lokasi pemakaman. Entah Kang, saya juga masih bingung, jawab Yadi yang masih terus menatap kuburan Mbah Jalil. Hela nafas panjang menyudahi pandangan Yadi di area pemakaman. Ia pun kemudian mengajak Tejo beranjak pulang tanpa berpamitan lagi dengan beberapa anggota keluarga Mbah Jalil yang masih berada di tempat itu. Setelah mengantar Tejo sampai di depan rumahnya, Yadi pun langsung berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, pikiran Yadi berkecamuk. Ia terus menduga-duga tentang kematian Mbah Jalil. Tak luput, hatinya juga merasa tak nyaman mengingat jika benar kematiannya sebagai jejer payung, maka bakalan ada kematian-kematian selanjutnya menyusul. Perasaan tak enak pun semakin ia dirasakan ketika dirinya telah sampai di rumah. Melangkah masuk dan tiba-tiba memunculkan bayangan 4 sosok hitam pemikul keranda lekat di pelupuk mata.
Meskipun saat itu hari masih siang dengan tebaran menyengat sang surya, tapi tubuh Yadi serasa berada di dalam goa, dingin dan lembab. Hal itu pun sejenak memicu keraguan dirinya untuk mengguyur tubuh di kamar mandi. Namun, mengingat telah hampir 2 hari tubuhnya tak terbasuh air, ia pun nekat melawan takut. Satu ingatan sesaat menyelip di pikiran Yadi ketika ia akan melepas celana jeans berwarna pudar. Tangannya pun langsung merogoh saku bagian depan, di mana satu kertas terlipat berisikan sebuah nama dan alamat yang sempat ia terima dari Mbak Jalil saat pertemuan terakhir. Yadi membaca pelan, mencoba mengingat, menghafal sebuah alamat yang tertera, walau tak satu kota dengan tempat tinggalnya, tapi dirinya tak asing dengan alamat itu. Hal itu pun menumbuhkan rasa penasaran juga semangat dalam dirinya. Segera ia mengguyur tubuhnya yang sudah dirasa tidak nyaman, namun ketika tangannya akan meraih sabun di ember sebagai wadah peralatan mandi, tiba-tiba ia tersurut mundur. Matanya cepat mengedar ke sekeliling kamar mandi. "Warni," gumam Yadi lirih ketika suara itu berulang-ulang memanggil sama persis dengan suara istrinya. "Mas, tolong aku." Lagi, suara pelan dan lembut menyapa di telinga Yadi membuatnya terus mencari sumber suara. Dengan mata yang sekilas membinar, namun ketika satu ingatan menyadarkannya, Yadi merasakan tubuhnya merinding, tengkuknya menebal, serta dadanya berdenyut kencang. Hal itu terjadi lantaran ia baru saja memutar memori di kepalanya, memunculkan bayangan wajah Warni yang ia temukan membiru dengan mata melotot dan lidah menjulur tepat di mana ia tengah berdiri. Cepat-cepat Yadi segera merampungkan, membasuh kembali tubuhnya tanpa membaluri apapun. Ia pun segera keluar dan buru-buru masuk ke dalam kamar. Kembali Yadi pun harus terperangah kaget saat berniat ingin mengambil baju yang tersimpan di dalam lemari. Ia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya di bagian tengah almari. "Apa aku salah membakar?" ucap Yadi pelan pada dirinya sendiri. Tak mau berlama-lama dengan pikirannya, Yadi pun segera mengambil beberapa helai baju serta celana. Setelah satu setel telah melekat di tubuhnya, ia pun kemudian memasukkan beberapa potong ke dalam sebuah tas ransel. Beberapa saat Yadi membereskan, memeriksa seluruh keadaan rumahnya. Ia pun segera bergegas keluar, memacu kembali kendaraannya tanpa memperdulikan apapun. Sebelum meneruskan perjalanannya ke sebuah kota yang sudah ditulis oleh Mbak Jalil, Yadi pun kala itu menyempatkan diri singgah di kediaman Tejo, mengutarakan niatnya seraya meminta bantuan beberapa lembar uang untuk bekal. Saat itu Tejo hanya bisa mengiyakan. Ia pun menyadari bila Yadi memang harus segera menyelesaikan persoalan yang tengah membelitnya. Tejo berharap jika Yadi bisa terlepas selamat dari perjanjian iblis yang tak dirinya lakukan, namun kini menyeretnya. Sejenak Yadi tertegun menatap tangan Gia yang mengulurkan beberapa lembar uang kertas bergambar wajah kepala negara saat itu. Ia sedikit ragu. Bukan karena jumlah atau tak mau menerima, tapi ketika tangan Gia tepat ada di hadapannya, hidungnya membaui satu aroma yang tak asing dari tangan dan juga tubuh Gia. "Kenapa ya?" tanya Tejo yang melihat wajah Yadi sedikit aneh. Nggak apa-apa Kang. Terima kasih sebelumnya," jawab Yadi sambil menerima lembaran uang dari tangan Gia. Tak sampai 5 tarikan nafas atau saat Gia duduk di samping Tejo, lagi-lagi Yadi terkesiap. Matanya sedikit melebar, bibirnya terkatup rapat, seperti ada ketakutan yang menyibak. "Yat, apa ada yang aneh sama Mbak?" Kali ini Gia sendiri yang melihat Yadi sedari awal kemunculannya memandang dengan aneh. Yadi terdiam. Sebentar ia memalingkan wajah, berpura-pura menatap ke arah luar, berharap agar apa yang dirinya lihat itu adalah hanya kesalahan dari matanya. Namun hal itu tak membuahkan hasil, sebab saat ia kembali memalingkan wajah, Yadi masih melihat wajah Gia seputih mayat. Dan tak hanya itu, kini Yadi juga melihat kulit luar bola mata Gia menghitam dan dari tubuhnya menebar pekat aroma wangi bunga Kamboja bercampur bau pandan. Saat itu, kala melihat keanehan dalam diri Gia, muncul keinginan Yadi untuk menunda kepergiannya. Namun, atas desakan Tejo yang tak mengerti dengan alasan serta apa yang sudah Yadi lihat,
Ia pun terpaksa menurut, pamit dan segera bergegas beriring perasaan yang tidak enak. Semoga perjalananmu lancar, tidak terhalang oleh apapun ya. Tulus kalimat doa teriring dari bibir Tejo berbanding terbalik dengan Giang saat itu berdiri bersampingan dengan Tejo di depan pintu. Dari bibirnya, senyum tipis mengembang yang berangsur menjadi sebuah seringai sinis melepas kepergian Yadi. Deru gerung mesin dua tak menjadi teman dalam perjalanan Yadi. Ia tak peduli dengan jarak tempuh yang lumayan jauh meskipun hanya bersama kuda besinya. Yadi terus melaju, menaklukkan jalanan berkelok, menanjak berliku dan melawan terpaan angin senja. Sesampainya di sebuah kota kecil dengan warung yang berderet, Yadi pun berhenti sebentar, mengisi bekal tubuh dan juga sepeda motornya sebelum meneruskan perjalanan. Tak berapa lama, Yadi pun mulai memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Memasuki surup sedikit membuat Yadi was-was. Ia mengencangkan laju sepeda motornya dengan bantuan pancaran jarak jauh lampu bulat yang menggantung dan menyorotkan cahayanya ke depan. 100 hingga 1 kilometer dari mulai masuk ke dalam hutan, Yadi tak merasakan hal-hal aneh. Namun, ketika ia baru saja melewati sebuah tugu pendek bersusun batu bata menguncup di sisi kiri, Yadi pun baru merasakan suasana yang berbeda, anyep dan lembab. Sangat dirasa Yadi hawa di sepanjang jalan itu, ditambah tak adanya satupun pengendara lain yang ia temui semakin menjadikan perasaan Yadi ngedap. Tak ada pilihan lain bagi Yadi untuk tidak melewati jalanan dengan rerimbunan beserta pohon-pohon tinggi menjulang ibarat raksasa yang berbaris. Sebab tempat yang akan ia tuju memang haruslah melewati tempat itu. Yadi tahu dan sering mendengar cerita yang beredar luas tentang hutan berjarak 15-an kilo dari ujung ke ujung. Keangkerannya, ketajaman saat menikung, juga kabut tebal yang biasa muncul secara tiba-tiba. Mengingat semua hal itu, Yadi pun mulai sangat berhati-hati. Matanya menyorot tajam dengan kewaspadaan yang tak ingin terlengahkan. Namun sial tak dapat terhadang. Saat tiba saja, satu bayangan melintas cepat di hadapan Yadi, membuatnya terkejut sampai menghentikan kuda besinya secara mendadak. Sedikit beruntung, Yadi kala itu masih mampu menjaga keseimbangan hingga tak membuatnya terperosok. Tapi sejenak, keberuntungan itu pun harus kembali dibayar oleh rasa kagetnya. Kali ini, tak hanya matanya yang melotot lebar, namun juga dibarengi tubuhnya yang dingin tercekat menyaksikan satu bayangan yang baru saja melintas adalah sebuah kepala tanpa badan berhias rambut panjang melintang seukuran lebar jalan beraspal yang tengah dilewati oleh Yadi. Pucat pasi tubuh Yadi, bibirnya terkatup rapat tak mampu berucap melihat kepala itu meringis sembari dua bola matanya yang lepas tetapi masih menggantung menatap liar ke arahnya. Tawa ngikik tak lama menggema di seantero tempat itu, membuat lutut Yadi gemetar, lemah, seolah seperti tak bertulang. Yadi benar-benar tidak berdaya. Ia pun hanya mampu memalingkan wajah tanpa bisa bergerak ketika potongan kepala itu beranjak terangkat setinggi dadanya. Kikikannya semakin nyaring melengking. Saat tepat tinggal sejengkal jarak dengan wajah Yadi, sejenak sosok kepala itu terdiam manakala satu juluran lidah merah beraroma amis darah keluar dari mulutnya. Belum sempat lidah penuh lendir itu menyentuh kulit Yadi, satu kelebatan kain selendang menjerat lalu melemparkannya. Keras suara benturan potongan kepala itu terlempar menghantam tanah yang sebelumnya sempat menerjang rerimbunan. Tak berapa lama, jeritan melengking menyayat jiwa terdengar nyaring memekakan telinga, membuat Yadi pun tersadar bila sesuatu telah menimpa makhluk tak berbadan yang hampir mencelakainya. Perlahan Yadi memalingkan wajah setelah lengkingan menyayat sirna berganti dengan keheningan yang mencekam. Cukup lama ia terdiam tanpa bergerak, mengamati sekeliling tempatnya berdiri yang telah berselimut kabut tipis. Sekali lagi Yadi tersentak, meskipun tidak setakut saat melihat potongan kepala, namun tetap mampu mengguncang jiwanya. Sanggra Renjani, seru Yadi bergetar saat ia melihat satu sosok wanita berkebaya merah di balik tebaran kabut-kabut tipis. Mendengar seruan Yadi, sosok itu pun lalu tersenyum seraya melangkah perlahan. Yadi terhenyak, ingin rasanya ia mundur menjauh tapi seluruh tubuhnya masih seperti terpaku. Aroma wangi melati berbaur kasturi seketika menyesakan dadanya.
Kala sosok wanita yang ia tahu adalah salah satu ingon dari Sukirman menjulurkan tangan ke tubuhnya meskipun tak sampai tersentuh. Tidak salah kalau para cenayang memperebutkan darahmu. Mereka ingin sama menjadikan ragamu sebagai inangnya. Tapi sayang, aku belum bisa menyentuhmu karena belum waktunya. Camkan, usahamu akan sia-sia untuk mengubah pancer abdi Sasongko Jati yang sudah terlanjur tertanam. Kamu tidak bisa lepas dan tidak bisa lari karena darahmu sudah ditandai sedari kamu lahir. Dan pancer baturmu atau ari-ari tali pusat sudah dibakar menjadi abu. Pelan dan bertalu suara sosok wanita berkebaya merah, namun terdengar sengit di telinga Yadi dan seolah seperti menjekik lehernya. Yadi tak menyangka bila ucapan dan suara yang pertama kali dirinya dengar dari sosok wanita itu lebih sadis dari sosok lelaki tua Abdi Sukirman, membuat Yadi menahan geram bercampur takut tanpa mampu menjawab apa-apa. Teruskan saja keinginanmu untuk mencari pertolongan. Tapi ingat, semua nyawa yang akan musnah karena jejer payung itu sudah menjadi kepastian dari persetujuanmu meminum air kawah galangan limo. Kawah dari 5 bayi pilihan persekutuan. Yadi terhenyak semakin tercekam, jiwanya meronta seperti ingin berteriak, menjerit dan mengumpat, membuncahkan rasa takut dan tertekan yang telah lama terpendam terkumpul bertumpuk dalam batin. Tapi semua itu hanya bisa dirinya lakukan dalam hati, dalam buliran air bening yang perlahan mengalir tanpa mampu menggerakkan lidah. Satu jentikan jari dari sosok Sanggra Renjani menandai kemunculan sesosok wanita yang berdandan layaknya seorang sinden. Bertapi kain jarik dengan rambut bergelung bulat, sebuah tembang macapat seketika meluncur dari bibir hitamnya yang kemudian disambut liukan tangan selaras kedua kaki. Sanggra Renjani membuat gerakan tarian yang aneh bagi Yadi. Mendadak saja tempat itu berubah. Nuansa alam hutan yang dipenuhi rerimbunan pongkahnya pohon-pohon menjulang tiba-tiba lenyap, berganti riuhnya sorak-sorai dari penonton yang sedang berdiri menyaksikan pementasan. Tak jauh dari tempat Yadi berdiri, tepatnya di depan riuh sorak ramai penonton, terdapat sebuah panggung dengan nuansa khas pementasan. Suara kendang mengalun seirama dengan suara penyanyi sinden yang merdu, membuat penonton menggoyang badannya mengikuti hentakan kendang yang dimainkan. Sampai Yadi yang sedari tadi masih terpaku melihat keanehan di depannya, sedikit demi sedikit mampu menggerakkan tubuhnya. Yadi kemudian berjalan mendekat ke arah ramainya penonton, dan Yadi yakin kalau dirinya kini tengah berada di alam yang berbeda. Sampai tak berapa lama, suara kendang berhenti berganti dengan pakeliran. Semua bunyi vokal yang digunakan untuk mendukung suasana dalam sebuah pementasan wayang. Gamelan, sinden, penyanyi laki-laki dan lagu karawitan mulai mengalun mengiringi pementasan. Yadi yang sudah paham betul dengan iringan musik itu kemudian pun berhenti. Pandangannya menatap nyalang ke sekeliling, mencari-cari sesuatu yang ia rasa ganjil. Sampai akhirnya ia pun menemukan sesuatu yang membuat rasa penasarannya membuncah. Yadi kembali melangkah melewati para penonton. Sampai Yadi berhenti tepat di paling depan, jiwanya terguncang kala melihat sosok istrinya yang sedang duduk bersimpu di antara sinden yang lain. Namun dari tatapannya menyiratkan kekosongan dengan wajah yang pucat pasi. Yadi terkejut ketika sang dalang wayang mulai membentak, memberikan isyarat kepada para sinden dan pemain gamelan untuk menabuh dan menyinden. Tapi kali ini indera pendengaran Yadi tak salah mendengar kalau nyanyian yang sedang dinyanyikan oleh para sinden adalah tembang kematian. Aneh, para penonton yang sedang menyaksikan pagelaran wayang tersebut seolah menikmatinya. Lain halnya dengan Yadi yang sudah berjalan cepat ke arah belakang mencoba untuk menjauh. Tapi baru saja Yadi sampai di tengah riuh ramai penonton, tiba-tiba semua pandangan mengarah ke arah Yadi yang sedang tertunduk. Membuat mentalnya terkikis, berubah menjadi ketakutan, sampai suara gong terdengar mengisyaratkan berakhirnya pementasan.
Di saat itulah Yadi pun melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suara alunan tembang Jawa terdengar diiringi sapuan angin besar menerjang riuh penonton. Yadi yang saat itu masih tersadar buru-buru berlari menjauh dan sampailah Yadi di belakang penonton. Di sana Yadi melihat dengan jelas sapuan angin yang menerjang riuh ramai penonton itu melibas semua kepalanya. Tak ada satupun yang selamat, membuat Yadi kala itu hanya mampu melongo dan tak bisa berbuat apapun. Keringat mulai bercucuran membuat tubuh Yadi basah kuyup, dan di saat itulah Yadi kembali di suasana pertama kali, di mana dia masih berdiri mematung di atas kendaraannya. Itu adalah gambaran yang akan terjadi kalau kau tidak mau memberikan getih madumu. Jadi bagaimana, Kang? Apa sampean masih mau pergi atau memberikan apa yang aku minta? Lirih namun membuat tubuh Yadi bergetar hebat. Dipikir-pikir dulu ya, sambung sosok berselendang sebelum menghilang meninggalkan aroma kembang Kamboja. Bingung ya di saat itu. Yadi bimbang antara mau melanjutkan atau berputar balik, karena ketika Yadi melihat riuh ramai penonton tadi, ia melihat kalau di sana ada sosok Slamet dan kedua kakaknya, Tejo dan Gia. Yadi pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan memastikan keadaan mereka bertiga. Yadi baru akan melanjutkan perjalanan setelah pagi menjelang. Bukan tanpa alasan, kali ini ketakutan Yadi sudah benar-benar di ambang batas. Motor Yadi terus melaju melewati jalanan beraspal sebelum menanjak jalan sempit bergelombang hingga tibalah ia di satu persimpangan. Yadi berhenti di tepian jalan. Kening Yadi mengkerut saat kakinya menginjak tanah jalan menuju ke arah rumah Slamet. Matanya menatap dengan seksama kerumunan laki-laki yang ia kenal yang berjalan beriringan dengan wajah tegang. Ada rasa tidak enak dalam hati ketika telinganya mendengar ucapan pelan dari mereka saat berpapasan menyangkut nama Slamet. Dari semua kalimat yang Yadi dengar, ia menyimpulkan jika ada sesuatu yang telah menimpa Slamet. Perasaan tak enak pun semakin bergelayut dalam benak saat mulai memasuki halaman rumah yang terlihat paling ramai saat itu, rumah Slamet. Bingung dan tegang dari wajah-wajah para lelaki yang tengah duduk dan berdiri bergerombol serentak menatap Yadi sebelum satu teriakan keras dari arah dalam mengejutkan semuanya. "Kang Yadi!" Sekejap puluhan lelaki yang Yadi kenal tadinya hanya menatap langsung mengepung Yadi. Wajah Yadi langsung memucat. Keringat mulai mengucur menunjukkan ketakutan ketika melihat puluhan lelaki yang ia kenal berubah marah. Kang Yadi yang sudah membunuh Slamet," ucap kembali lelaki yang ada di dalam rumah Slamet. Saya yakin dia tahu kejadian sebenarnya," sambungnya lagi sambil terus melangkah mendekati Yadi. Bentar. "Aku baru saja sampai. Memang ada masalah apa ini?" ucap Yadi sedikit memberanikan diri. "Hah? Masalah apa?" "Kau tanya masalah apa, Kang?" hardik lelaki yang kini sudah berdiri di hadapan Yadi dengan melotot. "Tadi itu, kamu pergi sama Slamet. Dan sekarang Slamet ditemukan sudah tidak bernyawa," sambungnya dengan wajah merah penuh amarah. Yadi terkejut mendengar penuturan lelaki di depannya. Darahnya seolah menyatu mengalir ke jantung membuat detaknya kian kencang. "Sampean itu sudah berteman sama Slamet lama. Kok tega membunuh?" "Sudah, Kang. Ini menyangkut nyawa, berarti nyawa dibayar nyawa," sahut menyahut suara dari puluhan lelaki kini terlihat marah sembari mengacungkan senjata yang biasa dipakai mereka bertani. Yadi beringsut mundur, tubuh bergetar menyadari jika nyawanya sedang terancam, namun tak ada yang bisa Yadi lakukan ketika beberapa tangan begitu cepat menyambar dan memegangi tubuh Yadi. Hampir saja Yadi menjadi sasaran empuk dari puluhan lelaki yang sudah memuncak amarahnya sebelum derap langkah kaki buru-buru datang seraya berteriak, "Woi, hentikan! Jangan main hakim sendiri." Suara keras dari seorang lelaki tua seketika menghentikan puluhan lelaki yang hampir mengamuk. "Dia itu tidak bersalah. Dia itu juga ikut jadi korban," sambungnya sambil berjalan menerobos. "Kalian itu tidak baik kalau seperti ini. Biarkan Kang Yadi menjelaskan dulu." Ditariknya lengan Yadi menuju ke dalam rumah. Duduk dulu."
Dan bapak-bapak, mas-mas di sini tolong siapkan semuanya untuk memandikan jenazah. Perintah lelaki pada Yadi untuk duduk dan beberapa orang yang masih saja berdiri di ambang pintu. Yadi yang kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tua menarik nafas lega. Dipandanginya wajah-wajah yang ikut duduk mengelilingi dan juga menatap dengan penuh rasa curiga. Ambilkan air putih. Perintah sang lelaki tua pada seorang anak muda yang tak lain adalah adik dari Slamet. Maaf, maaf Mbah. Saya benar-benar tidak tahu dengan musibah yang menimpa Slamet. Justru saya mempunyai firasat tidak enak, makanya saya datang ke sini untuk melihat kondisi Slamet. Yadi pun lalu memberanikan diri untuk membuka percakapan. Ya, saya tahu. Bukan sampean pelakunya, tapi orang yang sudah menjadi bagian masalah sampean, yang sudah berbuat tega, jawab lelaki tua itu pelan namun penuh karisma. Tersentak Yadi kala mendengar penjelasan dari lelaki yang ia yakini sebagai sesepuh desa. Wajahnya menciut dengan mata menyorot penuh makna. Maksudnya apa, Mbah? Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang menguras emosi ya. Itu sekali lagi saya katakan ini horornya tuh terus dia. Kayak nggak ada putusnya dan nggak kebayang ya menjadi Mas Yadi itu yang benar-benar sepanjang harinya itu dihantui dengan teror-teror baik dari makhluk-makhluk gaib maupun teror yang juga dilakukan di bagian akhir ya, ketika dia dituduh telah membunuh Mas Slamet, yang mana Mas Slamet ini adalah salah satu sahabat baiknya. Jadi makin penasaran aja. Dan buat teman-teman jangan sampai ketinggalan karena besok adalah part pamungkas atau part akhir daripada kisah Sewu Jiwo ini. Gimana sih ya akhirnya? Apa sih yang akan terjadi pada keluarga Pak Sukirman? Apakah Yadi bisa selamat? Besok semuanya pokoknya jangan sampai ketinggalan part kelimanya sebagai part pamungkas. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, jika ingin tuliskan di kolom komentar silakan, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau juga bisa di-share ya ke teman-teman yang lain agar yang lain juga bisa ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung dengan Ilo Ekstrim, silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oh iya, mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor ya, yang bertemakan horor misteri, yang berdasarkan dari kisah nyata, yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, jika memang ingin dibagikan ya ke kami dan akan kami bawakan di antara ketiga channel kami, silakan deh bisa dikirimkan melalui bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih, 087845094752. Ditunggu ya. Oh ya, dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah mengirim kisah tapi belum dibawakan harap bersabar ya karena masih harus dalam proses penggarapan, yang mana insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan di akhir kata saya mengucapkan kembali terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung ketiga channel kami. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, atau ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.